Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pagi hari ini pembahasan kita yakni kita coba buka kitab baru, yaitu An-Nasaihud Diniyah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini adalah salah satu wali daripada waliullah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah seorang yang sangat alim dan seorang yang sangat tawadhu. Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memiliki guru sampai 140 guru dan telah mengarang kurang lebih 14 kitab. Salah satunya adalah kitab yang akan kita bahas pagi hari ini. Ini mengindikasikan bahwa beliau adalah seorang yang sangat alim, yang memiliki pengetahuan agama yang sangat luas. Karena itu adalah satu keberuntungan yang sangat luar biasa bahwa Allah masih memberikan kepada kita untuk ta'lim muta'alim. Khususnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas kitabnya beliau, yaitu Nasaihud Diniyah. Kitabnya adalah An-Nasaihud Diniyah, karangan daripada Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal da'wata ilal huda wad dalalata alal khair wa nasihata lil muslimin min abdolil qurubati wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa zalika sabilu anbiya'illahi mursalin wa awliyaihi as-salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal ahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membuka kitabnya dengan mukaddimah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatannya Allah yang maha tinggi lagi maha agung.
dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izinnya Allah yang maha tinggi, yang maha agung. La haula an maksiyatillahi ila bi'isomatihi wala quwata ala ta'atihi ila bima'unatihi. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Pertama kali beliau torehkan tintanya. Pertama kali beliau mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini menunjukkan bahwa beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad orang yang sangat tawadu. Orang yang sangat tawadu, merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengarang kitab ini, beliau serahkan kepada Allah bahwa beliau tidak akan bisa mengarang kitab ini kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat tawadu. Dan sikap seperti ini wajib kita contoh. Padahal beliau adalah seorang yang sangat alim. 140 guru beliau miliki, 14 kitab yang telah beliau karang. Artinya bahwa beliau sangat alim, tapi beliau tawadu. Dia memohon kepada Allah pertolongannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kita wajib kita contoh. Wajib kita contoh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selanjutnya beliau kemukakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, al-hakim, lagi maha bijaksana. Ini adalah beliau ambil dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Subhanaka la ilma lana, menunjukkan kerendahan hati si pengarang kitab, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa Al-Baqarah ayat 32 ini bercerita ketika Allah menciptakan Adam. Ada sedikit sanggahan komen daripada malaikat, mengapa wahai engkau Allah menciptakan manusia yang suka menumpahkan darah di atas dunia. Jadi pada ayat 31-nya Allah menghadapkan benda-benda kepada para malaikat. Malaikat diminta untuk menyebutkan nama-nama benda-benda tersebut. Malaikat tidak memiliki kemampuan untuk itu, tidak memiliki pengetahuan untuk itu. Malaikat tidak mengetahui nama-nama benda-benda yang disodorkan Allah kepada mereka. Sehingga tercetuslah kata-kata dari malaikat yang tertera di dalam Al-Baqarah ayat 32, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali
apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Hakikatnya ilmu itu Allah yang mengajarkan kepada seluruh makhluk, kepada para malaikat, juga kepada para manusia, termasuk kepada kita. Walaupun secara syariat kita berguru kepada seseorang, kita berguru kepada para ulama, akan tetapi hakikatnya yang mengajarkan dan yang memberikan kepahaman kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang juga belajarnya sama, waktunya sama, tapi yang satu dapat, yang satu kagak. Kan begitu? Ada apa ini? Ini sudah menjadi kehendak Allah. Ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa hakikatnya kita memiliki ilmu apapun bentuknya itu adalah Allah yang mengajarkan kepada kita. Walaupun secara syariatnya tentu ada sebab musabab. Kita berguru kepada para kiai, kita berguru kepada para ustadz, kita berguru kepada para ulama. Kemudian kita mendapatkan kepahaman dan pengertian tentang ilmu tersebut. Hakikatnya Allah yang mengajarkan kepada kita. Makanya beliau kemukakan, beliau ambil dalam dari surat Al-Baqarah ayat 32, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, sekaligus beliau menunjukkan kerendahan hati. Ya. Si pengarang kitab menunjukkan kerendahan hati. Ya Allah, aku enggak memiliki apa-apa, aku enggak mengetahui apa-apa kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sekali lagi padahal beliau memiliki 140 guru dan 14 kitab yang telah beliau karang. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah al-alim, itu yang maha mengetahui, al-hakim lagi maha bijaksana. Seluruh aspek yang ada di dunia ini, di bumi dan langit, seluruh aspek yang berada di seluruh alam itu ada di dalam ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi segala alam, baik alam nyata maupun alam gaib, baik alam di dunia maupun alam langit, maupun di antara keduanya. Ilmunya Allah meliputi seluruh alam. Allah merupakan sumber ilmu dari segala ilmu. Allah merupakan sumber ilmu dari segala ilmu. Karena apa? Allah memiliki sifat al-alim, yang maha mengetahui. Al-hakim, lagi Allah maha bijaksana terhadap segala pekerjaannya Allah. Allah maha bijaksana di dalam segala pekerjaan dan perbuatannya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji, artinya segala puji-pujian itu milik Allah. Segala puji bagi Allah, segala puji-pujian itu milik Allah. Ada 4 puji-pujian. Yang pertama, Allah memuji terhadap dirinya sendiri. Kita sering melihat dan membaca kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memuji untuk dirinya sendiri. Kan begitu kan? Allah memuji untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah memuji kepada hamba-hambanya. Ini biasa mengena kepada para nabi dan rasul. Sehingga para nabi dan rasul ada yang mendapatkan gelar. Misalnya Khalilullah, gelar itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu artinya bahwa Allah memuji tentang ketabahan dan kebenaran daripada kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian makhluk memuji Allah, sudah wajar. Ya, dalam bentuk apapun kita diperintahkan untuk selalu mendawamkan pepujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makhluk memuji makhluk. Manusia yang satu memuji manusia yang lain. Kepada yang terhormat, yang mulia Paduka Raja. Kan begitu kan?
Biasa kalau kita ada seorang tamu negara, baik itu raja maupun presiden daripada orang asing, orang luar negeri, protokol pasti bicara seperti itu. MC selalu berbicara seperti itu. Dan juga bahkan presiden kita pun berbicara seperti itu kepada yang terhormat, yang mulia Paduka Raja, pemimpin negara, Bapak Presiden Anu misalnya. Itu adalah menunjukkan manusia memuji manusia. Tetapi semuanya itu hakikatnya adalah memuji Allah. Hakikatnya memuji Allah. Kita memuji betapa indahnya pemandangan alam. Kita memuji betapa indahnya bunga. Kita memuji betapa indahnya pepohonan, hutan dan lain sebagainya, sehingga menjadi pandangan yang sangat menyejukkan mata. Kita memuji. Kita sebagai manusia memuji makhluk yang lain, tumbuhan, pegunungan dan lain sebagainya. Nah, pepujian itu hakikatnya untuk Allah, karena semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda. Segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda, yang telah menjadikan dakwah, yang telah menjadikan seruan kepada petunjuk, wa dalalata alal khair, dan yang telah menunjukkan kepada kebaikan. Allah yang menunjukkan kepada kebaikan melalui kitab-kitab sucinya. Allah menurunkan para nabi dan rasul dalam rangka menunjukkan kepada umat manusia tentang jalan yang baik, jalan yang membawa keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Allah yang menciptakan itu. Alladzi ja'alal dalalata alal khair. Allah lah dia yang telah menunjukkan kepada kebaikan. Melalui kitab-kitabnya Allah turunkan, melalui para nabinya Allah utus, dan rasulnya Allah utus. Itu dalam rangka Allah melalui kitab-kitabnya dan para nabi dan rasul menunjukkan kepada umat manusia akan berbagai macam kebaikan. Wan nasihatal lil muslimin, dan nasihat bagi orang muslim. Min abdolil kurubati, adalah sebagian daripada keutamaan takarub. Wa arfa'i darajat, dan setinggi-tinggi daripada derajat. Wa ahammil muhimmati, dan sepenting-pentingnya daripada keperluan fiddin di dalam agama. Menasihati umat, menasihati orang-orang muslim, wan nasihata lil muslimin, itu merupakan sebagian daripada keutamaan. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, adalah dalam rangka mengajak kebaikan kepada orang-orang Islam, ya, untuk membawa si muslim itu menuju kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini adalah pekerjaan mulia taklim muta'alim ini. Taklim muta'alim ini pekerjaan mulia. Mengajak orang muslim untuk berbuat baik, kemudian didengar melalui speaker, mengajak orang muslim yang berada di luar masjid untuk selalu berbuat baik. Bahwa min afdalil kurubati, yang demikian itu adalah sebagian daripada keutamaan takarub. Sepenting-penting daripada keperluan, dan yang demikian itu derajat yang paling tinggi, setinggi-tinggi daripada derajat. Oleh karena itu kita nggak boleh bosan-bosan
Tidak boleh bosan-bosan untuk mengajak, untuk menasihati orang-orang Islam, untuk mengajak mereka sholat, menasihati mereka sholat, menasihati berbuat baik dan lain sebagainya. Insyaallah dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika sabilu anbiya'illahil mursalin, dan yang demikian itu adalah jalannya para nabi-nabi Allah dan utusan-utusan Allah. Mengajak umat manusia kepada kebaikan, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, yang demikian itu adalah pekerjaannya para nabi, pekerjaannya para rasul. Nabi dan rasul sudah tidak ada, maka kitalah sebagai pewaris nabi dan rasul untuk mengajak manusia, khususnya umat Islam, untuk selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'is salihin, dan juga jalan daripada para wali-waline Allah yang saleh. Wal ulama'il amilin, dan juga jalannya ulama yang amilin ar-rasikhina fil ilmi, yang mendalam di dalam keilmuannya. Ulama itu mengajak, ya, ulama itu mengajak, mengambil alih daripada tugasnya para nabi dan rasul. Apalagi ulama yang memiliki kedalaman ilmu yang sangat luar biasa, kayak Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, sudah sepantasnya lah beliau mengajak kita untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu beliau kemukakan adalah melalui kitab. Beliau karang kitab untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, insyaallah dengan kita membahas ini, kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Insyaallah. Al ulama il amilin, siapakah ulama al amilin? Adalah ulama yang takut kepada Allah, sehingga hidupnya merupakan cerminan sifat-sifat Allah di buminya. Tawadhu, rendah diri, ikhlas, jujur, menegakkan kebenaran dan sebagainya, segala sifat-sifat yang terpuji. Itulah ulama yang takut pada Allah. Itulah ulama al-ulama'il amilin. Ulama seperti itu yang harus kita ikuti. Ulama yang seperti itu yang harus kita ikuti. Kemudian wal yakin. Jadi ulama yang amilin itu adalah ulama yang kita ikuti, adalah al ulamaul amilin, al ulama'il amilin rasikhin fil ilmi wal yakin. Dan ulama tersebut juga dalam keyakinannya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulil Amin. Dan mugi-mugi salawat dan salam kepada junjungan kami, junjungan kita dan pemimpin kita Muhammad Rasul Al-Amin, Muhammad Rasulullah yang terpercaya. Beliaulah orang yang terpercaya, tidak ada di dalam dirinya kebohongan dan kemunafikan. Dan ini sangat terkenal sekali, sehingga beliau dijuluki Al-Amin di tengah-tengah atau oleh masyarakatnya saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habibil makin, dan beliau adalah kekasih Allah yang sangat kedudukan sangat tinggi. Khatimin nabiyyin, beliau Kanjeng Nabi Muhammad adalah pungkasan para nabi, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidis sabiqin,
wa sayyidis sabiqina wal ahikin, dan beliau Kanjeng Nabi Muhammad adalah penghulu orang-orang yang terdahulu dan penghulu orang-orang kemudian. Jadi Kanjeng Nabi disebut penghulu orang-orang yang terdahulu. Sebelum diciptakannya Adam dan manusia, nurnya Allah sudah diciptakan dulu. Allah jadikan Adam karena nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan dunia dan alam jagat raya karenanya, karena nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau Kanjeng Nabi mendapat julukan Sayyidus Sabiqina wal Ahikin, penghulu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Salat dan salam juga mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin, ya, kepada keluarganya yang mukhlis, wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin. Salawat dan salam mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mukhlis, shadiqin, yang jujur, yang benar. Al-mukhlis, al-mukhlisin, al-mukhlisun itu terambil dari kata kholasa yakhlusu, yang artinya ikhlas, murni dan terbebas dari kekotoran, bersih daripada kemusyrikan dan kekafiran. Mudah-mudahan salat dan salam tercurah kepada keluarganya Kanjeng Nabi dan para sahabatnya yang ikhlas dalam rangka menyebarkan dakwah Islamnya, yang hatinya jujur, murni, terbebas daripada berbagai bentuk kemusyrikan dan kekafiran. Itulah al-mukhlisin. Wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-sadiqin, dan salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada keluarga Kanjeng Nabi dan para sahabatnya Kanjeng Nabi yang mukhlis dan yang shadiqin. Apa itu shadiqin? Shadiqin adalah orang-orang yang benar-benar merealisasikan iman dan hatinya, dan mewujudkan iman tidaklah mungkin terjadi kecuali bersikap jujur, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam juga mudah-mudahan wa ala tabi'in tercurah kepada pengikut-pengikut mereka, pengikut para keluarganya Nabi, pengikut para sahabat-sahabatnya Nabi, bi ihsanin ila yaumiddin, dengan berbuat kebaikan hingga hari kiamat, hingga hari akhir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukadimah yang dituangkan oleh yang mulia Waliullah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lanjutkan bahasan kita, dan mudah-mudahan bahasan kita yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah kiranya bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang-orang yang kita cintai. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.